Shalom, berjumpa kembali Polo-Polo Manis. Siang hari ini saya ingin memberikan reaksi. Saya kaget ternyata rekaman pengajaran Islamologi yang saya berikan di STT Rai dikutip oleh banyak YouTuber mengenai adanya gambar Maria dan Yesus di Ka'bah digabungkan dengan cuplikan pernyataannya Buya Sakur di kantor di polisi, akhirnya menjadi viral. Dari sini saya baru tahu, wah ternyata banyak umat muslim yang jarang membaca kitab-kitab sirah. Pada waktu saya memberikan 2 kali, saya memberikan pernyataan yang sama tentang di dalam Ka'bah ada gambar Maria dan Yesus. Bedanya, saya membacakan literaturnya. Di saat saya mengajarkan hal itu, saya dijabri oleh banyak orang, diskusi di grup. Loh, apa yang Pak Gracia sampaikan kok sama dengan Buya Sakur? Di saat itu malah saya belum tahu, belum lihat Buya Sakur. Saya katakan, Buya Sakur ngomong apa? Buya Sakur juga mengatakan yang sama seperti Pak Gracia. Oh ya, memang itu benar karena kisah ada gambar Maria dan Yesus di Ka'bah itu kisah yang populer di dalam kitab-kitab sirah. Sejak saya memberikan mata kuliah Islamologi yang sama isinya dengan pernyataan Buya Sakur, akhirnya banyak YouTuber yang mengambil memotong penggalan kuliah saya yang saya sampaikan di STT Rai. Saya jelaskan bahwa memang di tanah Arab sebelum Islam sudah ada penyembahan terhadap Maria. Maria adalah istri Allah yang punya anak Yesus, sehingga Allah, Maria, dan Yesus disembah sebagai 3 dewa sekeluarga. Dan termasuk adanya gambar Maria di Ka'bah. Silakan lihat cuplikan berikut ini. Termasuk sekte Maria, karena di dalam catatan sejarah Islam di Ka'bah itu ada patung, diletakkan patungnya Maria dan ada gambarnya Maria. Bahkan di dalam salah satu riwayat, di saat Muhammad menguasai Mekah, semua gambar-gambar berhala, gambar-gambar dewa-dewa itu dihapus, kecuali gambarnya Maria dan Yesus. Dan menurut catatan Bapak Gereja, nah ini enak, riwayat baik dari Islam dikonfirmasikan cocok dengan catatan sejarah dari pihak Kristen, ini baru bagus. Karena kalau kita hanya menggunakan satu sumber dari satu pihak saja, cenderung kurang objektif. Karena pihak pemenang cenderung membenarkan dan menutup-nutupi kesalahan. Sedangkan pihak yang dikalahkan cenderung dia lebih mengeluarkan data-data kekejaman dan hal-hal yang biasanya disembunyikan oleh catatan sejarah pihak pemenang. Jadi biasakan kalau kita ngomong sejarah yang data dari kanan dan kiri dibuka semua, supaya kita dapatkan gambaran yang realnya seperti apa dari berbagai pihak yang berkonflik untuk masalah itu. Sekarang kita lihat, sebelum zamannya Muhammad, bahkan 200 tahun sebelum Muhammad lahir, sudah ada sekte bidat Kristen penyembah Maria. Menurut catatan Bapak-Bapak Gereja, sekte Maria Idolatry, sekte penyembah Maria ini sudah masuk dan tinggal di Mekah di abad keempat. 200-300 tahun sebelum zamannya Muhammad sudah ada sekte ini, di mana di dalam ajarannya sekte penyembah Maria ini dia mempunyai bukan Tritunggal, tapi ajarannya seperti ini. Allah mengawini Maria yang manusia sehingga lahirlah Yesus yang dia setengah Allah dan setengah manusia. Jadi Allah Bapa yang ilahi, yang divine, menikah bersenggama dengan Maria yang insani,
yang human being, dan lahirlah anaknya Yesus, separuh ilahi, separuh insani. Ini ajaran mereka. Ini sekte bidat Kristen Arab. Ini kepercayaan orang-orang wanita Arab di abad keempat yang masuk ke Mekah abad keempat. Dalam penghormatan ritualnya terhadap Maria, sekte Maryamid, sekte penyembah Maria ini mengelilingi Ka'bah, dan di saat dia mengelilingi Ka'bah dan ada patung Maria di situ, mereka membuat sesaji. Sesajinya itu khas, harus itu, tidak boleh yang lain. Sesaji yang khasnya kelompok penyembah Maria ini apa? Sekte-sekte bidat wanita Arab ini membuat kue yang tipis dan pipih. Kue bundar yang pipih. Namanya di dalam bahasa Yunani kolidri. Oleh karena itu sekte penyembah Maria, sekte Maryamid ini di dalam bahasa yang lain namanya adalah sekte kolidrianisme, sekte roti bundar pipi. Karena dia kalau keliling membawa sesaji, sesajinya harus kue bundar pipi yang ditaruh di depan patungnya Maria. Nah, kadang-kadang saya mikir, kok catatan bapak-bapak gereja mengatakan roti sesajinya untuk Maria yang sudah dipersembahkan wanita-wanita bidat Arab abad keempat ini bentuknya roti bundar pipi. Jangan-jangan roti Maryam yang ada di Jakarta, di Surabaya, di Malang, jangan-jangan nih rotinya bidat ini. Tapi saya coba hanya berandai-andai ya. Karena saya melihat kesamaan wujud. Ada roti Maryam. Kira-kira roti Maryam itu tahun 2005 itu baru mulai dipromosikan. Pada waktu roti Maryam itu mulai dijajakan secara franchise di Surabaya dan di kota-kota besar, saya tuh cuma geleng-geleng, saya tertegun. Oh, roti Maryam itu ternyata wujudnya bundar pipi. Terus saya mikir, bukankah roti sesajennya untuk dewa patung Maria di Mekah abad keempat itu roti bundar pipi? Jangan-jangan ini rotinya bidat dong. Tapi ya itu hubungannya seperti apa saya nggak ngerti lah. Cuma saya hanya menyajikan bahwa ada kesamaan antara data-data sejarah di dalam dunia kekristenan, catatannya bapak-bapak gereja, dengan wujudnya roti Maria di zaman sekarang, roti Maryam. Anda bisa baca bukunya Geoffrey Parinder, Jesus in Islam, in Quran. Dia jelaskan bahwa ada sekte Kristen, sekte sesat, bidat-bidat wanita Kristen Arab yang tinggal di Mekah, yang mengagumi Maria dan menyembah Maria sebagai istrinya Allah. Jadi tritunggalnya mereka di dalam nama Allah Bapa, Allah Mami, dan Allah Anak, dan anaknya, kira-kira begitu. Nih. Mereka, menurut catatannya Geoffrey Parinder, sekte penyembah Maria ini menyembah Maria dengan cara yang tidak pantas. Kaum kolidrian, kaum roti bundar, sekte Maryamid ini adalah sebuah sekte wanita Arab abad keempat mempersembahkan kepada Maryam dalam wujud patung sejumlah roti bundar pipi kolidri. Seperti yang pernah mereka lakukan pada Ibu Bumi yang mulia pada zaman pagan. Epipanius, bapak gereja abad 5, ini malah abad 5 malah. Ini mungkin ada salah sedikit tentang penanggalan abad. Kalau ngomong Epipanius ini bukan abad keempat. Ini abad kelima. Epipanius, penentang kesesatan ini, mengatakan bahwa Trinitas harus disembah. Bapa, Putra, Roh Kudus. Allah, firman Allah, dan Roh Allah harus disembah. Tetapi Maria tidak boleh disembah. Kemungkinan sekte bidat Kristen ini masuknya abad keempat, tapi masih eksis di zamannya Epipanius, karena Epipanius ini bapak gereja abad 5. Nah, tidak ada satupun orang Kristen di gereja manapun, termasuk gerejanya Pak Deking Gadas. Mari kita berdoa di dalam Allah, di dalam nama Roh Tritunggal, God the Father, God the Mommy, and God the Son, dan anaknya. Tidak pernah ada.
di dalam nama bapak, di dalam nama mami, di dalam nama anaknya. Tidak ada bapak, ibu, anak ini KB apa memang? Keluarga berencana atau gimana? Ngawur. Tritunggal bukan papi, mami, dan anak. Tapi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di mana Bapa, Putra, dan Roh Kudus ini kata kiasan, bukan dalam makna harafiah. Bapa itu Allah, wujud Allah yang esa. Anak adalah kiasan untuk firman Allah yang kekal yang satu di dalam Allah. Roh Kudus, rohnya Allah, hayat Allah, hidupnya Allah. Ketiganya ini satu. Tidak mungkin Allah ada tanpa firman-Nya, atau Allah ada tanpa hidup hayatnya, tanpa rohnya. Tidak mungkin. Oleh karena itu, Bapa, Putra, Roh Kudus, inilah Tritunggal, Maha Kudus, Allah yang Esa, yang diimani orang Kristen. Anda masuk gereja manapun, pasti doktrinnya sama. Lah, doktrinnya Bapak, Ibu, dan anak, kamu tidak pernah ada. Tidak pernah ada di dalam dunia kekristenan. Allah kawin sama Maria, punya anak setengah Allah, setengah manusia. Ini doktrinnya bidat. Kristen menolak ini. Tritunggal harus disembah. Maria, sehebat-hebatnya Maria, sebagai perempuan yang melahirkan sang juru selamat, tidak boleh disembah. Jadi, Tritunggal, Bapak, Ibu, dan anak ini bukan Tritunggal yang diimani orang Kristen. Ini bidat, ini sesat. Dan inilah yang kelihatannya yang masuk di dalam Quran. Di dalam tulisannya Geoffrey Parinder, penyembahan terhadap Allah, Maria, dan Yesus, inilah yang dikritik di dalam surah Al-Maidah nomor 116. Di dalam surah Al-Maidah, dan ingatlah ketika Allah berfirman, hai Isa, putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah. Isa menjawab, Maha Suci engkau. Tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku mengatakannya. Jika aku pernah mengatakan, maka tentulah engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri engkau. Sesungguhnya, engkau maha mengetahui perkara-perkara yang gaib-gaib. Kemungkinan besar, menurut analisnya Geoffrey Parinder, ayat Al-Maidah 5 ayat 16 yang dikritik Al-Quran bahwa adanya penyembahan Allah di samping Allah. Allah punya istri Maria dan juga Yesus, Bapak, Ibu, dan anak disembah ini bukan kritik Al-Quran terhadap mainstream kekristenan karena tidak ada ajaran seperti ini. Ini kritik Al-Quran terhadap penyembahan berhala yang ada di Mekah, yang tidak lain adalah sekte penyembah Maria, sekte Mariamid atau Serikolidrian yang ada di Mekah. Nah, mengenai ayat ini pun juga ada masalah juga loh. Kalau adik-adik mahasiswa perhatikan, ayat ini menurut Muhammad Ahmad Khalafullah, salah satu ulama dari Maroko, dia mengambil strata 3, S3 tingkat doktoral di Al-Azhar, Kairo. Di dalam disertasi doktoralnya, dia memasukkan ayat ini. Bahwa ayat ini merupakan salah satu contoh ayat yang tidak pernah terjadi di dalam sejarah. Karena apa? Kok bisa Allah tidak tahu dan meminta konfirmasi kepada Yesus? Kira-kira gambarannya begini ya. Yesus, Yesus, kamu ya yang ngomong ke orang-orang bahwa jadikanlah kamu dan ibumu dua Allah selain aku. Ya ampun Tuhan, kapan gue ngomong begitu? Gue gak pernah sumpah. Nah ya makanya itu aku kan tanya, aku mau konfirmasi ke kamu. Gak pernah sumpah. Sampai ada yang ngomong aku dan ibuku harus menjadi Tuhan di sampingmu. Oh gue marah nih. Ya enggak sudah. Oke lah. Oke, sekarang gini aja lah, gak usah diperpanjang. Yang penting clear ya, udah jelas. Memang kamu enggak kan ya, kan bisa mengaku enggak kan? Iya, lu kan maha tahu. Masa kamu, engkau kan Allah yang maha tahu. Masa kalau saya berbuat ini, masa kamu gak tahu? Oh iya. Gue maha tahu. Yang penting sekarang udah clear. Lu udah memberikan keterangan. Kamu gak pernah kan ya? Sudah. Nah ini yang jadi pertanyaan. Anda kalau baca bukunya Al-Quran bukan kitab sejarah,
mengenai kejanggalan ayat ini dan dikategorikan sebagai ayat yang tidak pernah terjadi di dalam sejarah, sampai Tuhan itu meminta konfirmasi kepada Yesus, apakah kamu pernah ngomong nggak seperti itu? Itu bukan ayat yang pernah terjadi dalam sejarah. Tapi di dalam bukunya Muhammad Ahmad Kalafulo itu, dia memberikan penafsiran begini. Tujuan niat ayat itu bukan dari kelogisan narasi, tapi makna di sebalik narasi itu. Makna di sebalik narasi itu adalah bahwa dilarang keras menjadikan Maria dan Yesus sebagai dua Tuhan di samping Allah. Jadi sebagai jawabannya Muhammad Ahmad Kalafulo, yang di awalnya dia mengatakan ini ayat yang tidak pernah terjadi di dalam sejarah, karena tidak mungkin ada Tuhan yang digambarkan tidak maha tahu seperti ayat ini, diberi jawaban oleh Muhammad Kalafulo, Tuhan tidak berbicara presisi di dalam sejarah, karena Tuhan di dalam Al-Quran, menurut keyakinannya Muhammad Ahmad Kalafulo di dalam disertasi doktoralnya, Allah itu berbicara, memberikan wahyu, menasihati manusia di dalam Al-Quran dengan gaya berpuisi. Jadi bukan ketepatan narasi, ketepatan historis yang penting, tapi makna di sebalik narasi itu. Ini jawabannya Muhammad Ahmad Kalafulo. Bukunya bisa dicari di online. Buku yang sangat bagus untuk dipelajari oleh mahasiswa teologi. Ini penting sekali buku-buku ini. Paramadina itu yayasan yang pernah dipimpin Anies Baswedan. Tapi buku ini diterbitkan oleh Nurkolis Majid, cendekiawan Muslim dari Muhammadiyah, yang memimpin Paramadina sebelum Anies Baswedan. Tapi buku ini sekarang sudah nggak ditarik, tidak ada di toko buku, hanya ada di online, di Tokopedia, di Shopee, Anda bisa temukan buku ini. Jadi, Al-Maidah 116 dipakai oleh orang Muslim dan polemikus Muslim untuk menyerang Tritunggal itu satu salah alamat. Karena apa yang ditolak di dalam surah Al-Maidah 116 itu juga kepercayaan yang ditolak semua orang Kristen. Bukan saya saja yang menolak. Pak Deking Gadas, gereja-gereja Pentakosta, gereja Katolik, gereja Ortodok, semua menolak ajaran seperti itu. Tidak ada Tuhan Bapak, Tuhan Mami, Tuhan Anak, ngawur itu. Itu keluarga berencana kok dituduhkan, difitnahkan sebagai Tritunggal, itu keliru besar itu. Tidak ada Allah Bapak, Allah Mami, sama Allah Anak, tidak ada. Yang ada Bapak. Maksudnya, Bapak itu istilah sinonim untuk menyebut Elohim. Allah yang Esa, Elohim Esa itu Bapak. Di dalam Bapak berdiam kekal Putra, yaitu firman Allah yang kekal. Di dalam wujud Allah yang Esa, di dalam Bapak berdiam kekal Roh Kudus. Semua ini ada di dalam satu wujud, tiga pribadi di dalam satu hakikat, di dalam satu wujud, di dalam satu entitas. Jadi yang dikritik di dalam surah Al-Maidah 116 itu kritik Quran terhadap bidat Maria, bidat penyembah Maria, bukan tentang doktrin Trinitas, nggak ada hubungannya dengan Trinitas. Sektenya ini sudah masuk di Mekah di abad keempat, tapi tercatat oleh Epipanius di abad kelima sebagai masih eksis. Jadi kira-kira 150 tahunan sebelum Muhammad lahir, penyembahan terhadap Maria, seperti yang saya jelaskan di atas, ini sudah ada. Jadi ini bukan sesuatu yang baru. Orang terekam di dalam Al-Quran kok. Nih. Di dalam literatur Islam, masih di dalam buku yang sama, di dalam bukunya Jesus in Islam di Geoffrey Perinder, di halaman 93, Muhammad punya rasa penghormatan yang mendalam terhadap Maryam sebagai ibu Yesus. Bahkan, ahli sejarah Makkah yang tertua, Asraqi, yang meninggal di abad 9, lebih tua dari Ibnu Hisham, tahun 858, mengatakan, di Ka'bah pada waktu itu, pada lajur yang dekat dengan pintu, di arah yang dekat pintu, terdapat sebuah gambar Maryam dengan Yesus di lututnya. Ketika Muhammad memasuki Mekah dengan kemenangan penaklukan kota Mekah,
mengambil alih kota Mekah, ia memerintahkan hancurkan patung-patung yang berada di sekeliling Ka'bah dan hapus semua lukisan-lukisan para nabi dan malaikat. Namun dikisahkan bahwa ketika para pengikutnya mulai membersihkan, mencuci lukisan-lukisan nabi, dewa-dewa, malaikat-malaikat di sekeliling Ka'bah itu dengan air dari sumur Zam-Zam, Muhammad SAW meletakkan tangannya di atas gambar Yesus dan Maria, lalu berkata, "Cucilah semuanya kecuali apa yang ada di bawah tanganku." Semua gambar yang lain hapus, cuci, bersihkan, hilangkan, tapi jangan hilangkan gambar Maria dengan Yesus di pangkuannya Maria. Apakah kisah ini benar atau tidak? Katanya George Wander. Enggak. Ini benar apa enggak kisahnya? Enggak. Yang jelas riwayat ini menunjukkan bahwa Muhammad memberikan penghormatan terhadap Yesus dan ibunya. Nah, setelah bagian ini dipotong dan menjadi viral, menjadi pro kontra di kalangan umat muslim, saya mulai oh ternyata kisah ini yang sangat populer di dalam berbagai literatur sirah jarang dibaca oleh kebanyakan umat muslim pada umumnya. Saya sudah memahami, sudah tahu tentang kisah ini, dan memang riwayat kisah ini menjadi problematik di dalam dunia Islam sejak sebelum kuliah teologi di STT Betani Surabaya. 12 tahun yang lalu sebelum saya kuliah teologi, saya sudah mengerti tentang adanya riwayat dari Asraki, gambar Maria di dalam Ka'bah. Sekarang saya memberikan tambahan. Kisah ada gambar Maria dan Yesus di dalam Ka'bah juga tercatat di dalam kitab Al-Maghazi, meskipun ada narasi yang berbeda dari riwayat yang disampaikan Asraki. Kita bacakan ya, di dalam bab Fatul Mekah Al-Maghazi, halamannya silakan lihat di layar. Waqidi mencatat, Utsman pada waktu penaklukan Mekah, Muhammad akhirnya masuk ke dalam Ka'bah. Di dalam tulisannya Waqidi tertulis seperti berikut. Utsman datang membawa kunci dan beliau Muhammad menerima kunci itu dari Utsman. Mereka mengatakan Utsman yang telah masuk Islam sebelum penaklukan Mekah berlangsung menemui Rasulullah bersama Khalid bin Walid dari Ammar bin As. Utsman berangkat bersama kami dari Madinah. Abu Abdullah berkata bahwa riwayat inilah yang paling banyak mendapat ketegasan dari riwayat-riwayat lainnya. Mereka mengatakan, sesungguhnya Rasulullah mengirim Umar bin Khattab bersama Utsman bin Talha dari Batsa, memerintahkannya untuk datang dan membuka pintu Ka'bah, serta menghapus semua gambar tanpa sisa. Mereka tidak boleh meninggalkan satu gambar, kecuali gambar Ibrahim. Saat ia memasuki Ka'bah, ia melihat gambaran Ibrahim sebagai pria tua yang besar sedang mengundi dengan menggunakan anak panah. Dikatakan juga, Rasulullah memerintahkannya untuk tidak meninggalkan satu gambar pun untuk menghapus semuanya. Tetapi Umar meninggalkan gambar Ibrahim. Ketika Rasulullah masuk, beliau melihat gambar Ibrahim tersebut dan berkata, "Wahai Umar, bukankah sudah kuperintahkan kau untuk menghilangkan semua gambar?" Umar menjawab, "Gambar ini adalah gambar Ibrahim." Kata Nabi, "Hilangkan." As-Suhri pernah mengatakan, saat beliau masuk, beliau melihat gambar malaikat dan lain-lainnya, serta foto Ibrahim. Beliau berkata, "Semoga Allah memerangi mereka yang telah menggambar Ibrahim sebagai pria tua yang sedang mengundi keputusannya."
Lalu beliau melihat foto gambar Maryam. Nabi meletakkan tangannya di atas foto itu dan berkata, hapus semua kecuali Ibrahim. Nah, jadi di dalam narasi kitab Sirah Al-Maghazi tulisannya Waqidi, Muhammad meletakkan tangan di atas gambar Maria sambil mengatakan hapus semua gambar kecuali Ibrahim. Narasi ini janggal. Karena tadi begitu Muhammad masuk ke dalam Ka'bah, ada gambar Ibrahim yang digambar sebagai pria yang gemuk dengan mengundi dengan panah. Muhammad di dalam narasi ini mengatakan, kenapa ada gambar ini? Loh, katanya semua dihapus kecuali Ibrahim. Ini gambar Ibrahim. Hapus ini. Nah, begitu narasinya mengatakan Muhammad memerintahkan menghapus gambar Ibrahim. Kemudian Muhammad melihat ada gambar Maria. Muhammad menaruh tangan di atas Maria. Narasinya aneh. Hapus semua gambar kecuali Ibrahim. Padahal tadi Ibrahim disuruh dihapus. Karena ada kejanggalan narasi di dalam riwayatnya Waqidi seperti ini, yang berbeda dengan narasi yang lebih tua dari Asraqi. Di saat Muhammad melihat ada gambar Maria dan Yesus di pangkuannya, Muhammad menaruh tangan di atas gambarnya Maria dan mengatakan, semua gambar malaikat, nabi-nabi dan semua gambar yang ada di sini dihapus, kecuali yang ada di bawah tanganku. Karena ada perbedaan narasi dan ada kejanggalan narasi di dalam Waqidi versi terjemahan, saya saya berusaha membeli kitab Al-Maghazi yang asli dalam bahasa Arab. Saya mau cek narasinya. Apakah terjemahannya itu sama atau berbeda? Setelah saya beli, ternyata apa yang ditulis di dalam terjemahan sama dengan yang ada di dalam versi aslinya. Tidak ada perubahan. Artinya, Waqidi memberikan narasi yang berbeda dari versinya Asraqi. Nah, sekarang ada pertanyaan. Apakah riwayat ini benar atau tidak? Ini akan menjadi postingan berikutnya. Saya akan mengkaji tentang problematika kisah dalam literatur kitab sirah dan hadis. Yang jelas, informasi mengenai adanya gambar Maria di dalam Ka'bah itu tertulis di dalam banyak catatan kitab-kitab sirah, kitab-kitab sejarah yang ditulis oleh ulama-ulama muslim di zaman dahulu. Jadi karena channel Inyo Minds adalah channel studi, saya mengajak, andai kata ada dari pemirsa yang memiliki dokumen literatur klasik Islam, kitab-kitab sirah seperti kitab Al-Maghazi dan yang lain-lain, bisa bersatu dengan saya. Jadi kalau misalnya Anda punya buku lebih, kirimkan ke saya. Karena memang channel saya ini sangat banyak memerlukan literatur primer. Saya tolong dukung channel ini supaya dalam tuntunan Tuhan saya bisa menambah, mengkoleksi, memiliki literatur primer untuk kajian-kajian yang bermanfaat untuk pendidikan kepada publik. Saya menghimbau, bukan hanya saya, kita semua bersama-sama mulai membiasakan diri mengumpulkan literatur. Terima kasih, Tuhan memberkati.